Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rezeki, atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul kembali, kita sama-sama belajar. Salam dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu peserta nikahan yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas kedatangannya dalam pertemuan kelompok kita pada kali ini. Baik ibu-ibu, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Kemudian kita juga belajar tentang ekonomi. Kemudian kita belajar tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Dan pada pertemuan kita kali ini, ibu-ibu, kita akan sama-sama belajar tentang kesehatan dan gizi, ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, ini saya juga mau bertanya nih kepada ibu-ibu, kira-kira untuk apa pentingnya kita mempelajari atau pentingnya gizi itu ibu hamil? Itu apa? Ada yang tahu ibu? Itu apa pentingnya gizi bagi ibu hamil? Untuk apa? Agar supaya Pertumbuhan janin, agar janinnya sehat, ibunya sehat. benar sekali ibu ya. Jadi pentingnya gizi bagi ibu hamil itu adalah untuk agar bayinya sehat, agar nanti tumbuh dan tinggi badan si bayi itu menjadi sehat, ya ibu-ibu. Oleh karena itu ibu-ibu, di dalam pembahasan kita kali ini yang perlu kita perhatikan adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ya, sering kita mendengar ya ibu, 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting sekali untuk masa emas bagi anak, begitu ya ibu ya. Sejak kapan itu masa 1000 hari itu ibu? Ada yang tahu? Dari awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Gitu ya. Ya ibu-ibu, masa 1000 hari kehidupan itu dimulai dari usia kandungan 9 bulan atau 270 hari sampai dengan anak usia 2 tahun atau sekitar 730 hari umurnya, begitu ya. Jadi maka ibu 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode penting untuk tumbuh kembang si anak, begitu ibu. Maka perlu kita perhatikan. Jika ibu-ibu terjadi gangguan kesehatan pada masa ini, maka itu akan berdampak secara menetap kepada anak-anak itu. Dan selanjutnya sulit untuk diperbaiki, ya ibu. Oleh karena itu ibu, hal yang perlu kita lakukan di dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil ini adalah yang pertama, ibu hamil harus menambah porsi makan, ya. Menambah porsi makan 1 kali lebih banyak dari porsi sebelum hamil, ya benar ibu-ibu. Jadi harus menambah porsi makan serta menambah dengan makanan
selingan untuk memenuhi tercukupnya gizi kepada ibu hamil, karena ibu hamil ini banyak dia menyerap gizi, banyak membutuhkan vitamin ya ibu-ibu, maka porsi makannya itu harus ditambah lagi. Yang kedua ibu, makan makanan tadi yang bergizi, makanan misalnya lauk pauk, sayur, buah gitu ya, protein yang mengandung protein ya. Jadi makanan-makanan seperti itu sangat bagus dikonsumsi oleh ibu hamil. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai ibu-ibu, masih tetap semangat ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, kembali kita kepada pembelajaran kita. Kemudian untuk memenuhi gizi ibu hamil ini perlu minum namanya TTD. Ada tahu apa itu TTD? Tablet tambah darah. Minum 1 tablet tambah darah setiap hari Sebanyak 90 butir. selama 90 hari secara berturut-turut ibu-ibu ya. Iya. Yang kemudian ibu-ibu harus rutin memeriksa tekanan darah gitu. Kemudian untuk ibu hamil ini tidak ada pantang makanannya ibu-ibu sebenarnya, ya kan? Kalau kita dengar ibu hamil itu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak ada ibu-ibu. Jadi tidak ada pantang makanan. Semua makan, asal ibu perhatikan juga makanan itu sehat dan baik untuk dikonsumsi, tidak membahayakan begitu. Maka silakan makan ibu-ibu ya. Jadi ibu hamil juga harus memeriksakan kandungannya itu dalam selama masa kehamilan itu minimal 4 kali selama kehamilan. Jadi 1 kali pada masa usia kandungan sebelum 3 bulan ibu-ibu. Nah, jadi harus diperiksa sekali. Yang kedua 1 kali pada usia kandungan 6 bulan. Ya betul ibu-ibu. Yang kemudian 2 kali pada masa kandungan 7 sampai 9 bulan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus rajin mengunjungi Faskes, fasilitas kesehatan ibu-ibu. Apakah itu di pustu, puskesmas atau rumah sakit misalnya ibu ya. Baik ibu-ibu, ada beberapa hal ya yang disebut dengan resiko untuk ibu hamil. Misalnya terlalu muda, itu umur terlalu muda itu juga resikonya tinggi. Atau misalnya umurnya terlalu pula tua, juga resikonya untuk ibu hamil itu sangat tinggi ibu. Selain itu ibu terlalu dekat jarak kehamilan, misalnya antara anak pertama dengan anak kedua dengan anak ketiga itu terlalu dekat jaraknya, sehingga resiko terhadap ibu hamil dan si bayi itu sangat tinggi. Jadi jarak efektif itu antara anak satu dengan anak yang lain itu yang bagusnya minimal 2 tahun ibu-ibu, jangan setahun sekali ya ibu-ibu. Ya, ibu hamil itu harus merencanakan menjelang persalinan. Jadi apa yang direncanakan, ibu-ibu bisa menanyakan kepada dokter atau bidan yang menangani tentang perkiraan tanggal persalinan. Kenapa? Dengan kita mengetahui tanggal perencanaan persalinan itu, kita mungkin bisa mempersiapkan. Kemudian pastikan juga ibu-ibu terdaftar dalam layanan JKN.
ya jika nantinya ibu-ibu punya BPJS kesehatan ya. Nah, BPJS kesehatan gunanya dengan adanya BPJS kesehatan, ibu-ibu akan mendapatkan pelayanan yang dibiayai oleh pemerintah. Begitu ya ibu. Ya. Nah, kira-kira apa yang sudah kita pelajari itu bisa dipahami ya? Ya. Bisa ibu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tentang gizi ibu hamil ini, gizi untuk ibu melahirkan ya, pentingnya tadi gizi untuk anak 1000 hari pertama kehidupan itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya ibu ya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas partisipasinya ibu-ibu di dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, saya tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.